Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau belajar apa nih untuk mengawali materi kelas 9? Pernahkah terfikirkan ibu kamu bisa mengandung sampai lahirlah kamu? Kira-kira nih, tanpa kehadiran ayah, bisa nggak nih lahir kamu? Gak bisa lah ya. Dari pernikahan ayah dan ibu dihasilkan keturunan, yaitu lahirnya kamu. Ayah dan ibu dapat menghasilkan keturunan karena mereka memiliki sistem reproduksi. Nah, ini dia yang akan kita bahas pada bab pertama. Kamu akan mempelajari tentang pembelahan sel, sistem reproduksi pria, sistem reproduksi wanita, serta kehamilan dan fertilisasi. Mari kita mulai. Sebelum kamu mendalami tentang sistem reproduksi manusia, kamu pahami dulu tentang pembelahan sel. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Untuk apa? Pertama, untuk pertumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Bisa bertambah banyak, tentu saja karena selnya membelah terus-menerus. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka ukurannya semakin besar. Kedua, untuk perbaikan. Pernah terluka pada bagian tubuhmu kan? Setelah beberapa lama, luka akan menutup seperti semula. Tubuhmu yang terluka itu mengalami kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak tersebut adalah hasil dari pembelahan sel. Yang ketiga, untuk reproduksi. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Ada dua macam pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Kita bahas yuk. Pembelahan mitosis bertujuan untuk memperbanyak diri, terjadi pada sel-sel tubuh atau somatis. Hasilnya adalah dua anakan atau dua keturunan. Satu sel menjadi dua sel anakan tersebut membelah masing-masing menjadi dua, akhirnya jadi 4 kan? Nah, 4 sel anakan tersebut membelah masing-masing 2 lagi menjadi 8, dan seterusnya. Anakan tersebut memiliki karakter yang identik dengan induknya. Sel hasil pembelahan mitosis memiliki kromosom 2N atau diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Sedangkan kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Misal, sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah, maka anakan juga memiliki kromosom 23 pasang. Pembelahan mitosis melalui satu tahapan pembelahan dalam siklusnya, seperti berikut. Dimulai dari tahap profase. Dalam tahap profase, kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Masuk ke fase kedua, yaitu metafase, kromosom akan berjajar pada bidang pembelahan atau bidang ekuator. Tahap selanjutnya adalah anafase. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Tahap terakhir yaitu telofase, membran inti mulai kembali bergabung, terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Pembelahan sel yang kedua adalah meiosis. Pembelahan meiosis ini terjadi pada sel gonad atau pembentukan sel kelamin. Hasilnya adalah 4 anakan.
Masing-masing anakan membawa setengah dari kromosom induk atau memiliki kromosom N atau haploid. Sel haploid adalah separuh dari jumlah normal set kromosom. Oleh karena itu, meiosis juga disebut sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis ini melalui 2 tahap pembelahan dalam siklusnya. Tahapannya seperti berikut. Pembelahan meiosis terdiri dari 2 tahapan, tahap 1 dan tahap 2. Setiap tahap melalui fase-fase yang sebenarnya mirip dengan pembelahan mitosis tadi. Nah, kita lihat bedanya. Pada tahap 1, dimulai dari profase 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian kromosom sudah mengganda dan memadat. Masuk ke metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan atau ekuator. Selanjutnya, anafase 1. Kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Pada fase telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali, sehingga terbentuklah 2 sel anakan yang bersifat haploid. Tahap yang kedua, kita mulai dari profase lagi. Profase kedua, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Pada fase metafase yang kedua, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Lanjut ke anafase kedua, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, terakhir, telofase 2, membran inti terbentuk kembali. Akhirnya terbentuklah 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, kira-kira apakah sudah cukup paham nih tentang pembelahan sel mitosis dan meiosis? Uji pemahaman dulu yuk, coba pikirkan. Mengapa pembentukan sel kelamin terjadi melalui proses pembelahan meiosis? Tulis di selembar kertas ya. Terima kasih sudah menyaksikan dengan tekun. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.